Ketemu lagi kita di bincang-bincang hari ini. Dan sebelum itu saya mau minum teh dulu ya. Ya, kali ini kita akan berefleksi pas di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang mengambil tema Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melahirkan generasi muda kita atau menciptakan generasi di era revolusi industri 5.0 ini yang betul-betul tangguh dan tumbuh atau berkompetisi. Ya, mereka mampu berkompetisi. Nah, ini ada beberapa poin pokok menurut saya yang harus menjadi perhatian ya, yaitu pertama, kita harus kuat di hal IQ. IQ itu intelligence quotient. Kedua, kita harus kuat, jadi anak-anak kita itu harus kuat di emotional quotient. Dan ketiga, generasi muda kita harus kuat di spiritual quotient. Jadi 3 poin ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi ada beberapa juga question ya, artinya kecerdasan. Jadi yang pertama saya akan uraikan intelligence question itu artinya kecerdasan intelijen. Jadi apa yang perlu dikembangkan di situ. Jadi kita tahu setiap orang, setiap makhluk hidup itu diciptakan memiliki kecerdasan intelektual yang berbeda-beda. Ada yang pintar sekali, ada yang sedang-sedang saja, atau ada yang payah. Nah, 3 kondisi intelektual ini itu bagaimana untuk supaya dia bisa dijadikan menjadi apa atau dia menjadi manusia yang tangguh dan dia tumbuh. Tumbuh artinya dia mampu berkompetisi. Kita tahu sekarang kita kompetisinya ada di era revolusi industri 5. Artinya orientasi ke depan itu basis daripada intelektual yang dibutuhkan di era revolusi 5 itu berbasis pada kemampuan digital. Nah, jadi kemampuan digital ya. Ini kita lihat teknologi ke depan itu sudah berbasis artificial intelligence, artinya punya kecerdasan buatan ya. Jadi yang mampu melakukan perhitungan-perhitungan yang di luar daripada kapasitas manusia ya, dengan robot dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan kita diciptakan dengan 3 kondisi itu ya, manusia ada yang kecerdasan intelektualnya tinggi, sedang, dan rendah. Bagaimana mereka bisa tangguh menghadapi kondisi seperti ini ya. Jadi itu yang pertama yang ingin saya bahas. Jadi kalau kita ingin melahirkan generasi tangguh khususnya di kecerdasan intelektual, nah ini harus diproses, tidak bisa itu dibiarkan. Artinya yang sudah punya kecerdasan intelektual baik ya tinggal dia mencari sesuai dengan talenta yang dia miliki, artinya sesuai dengan intelektual yang dia miliki. Katakanlah di IQ ini dia memiliki di bidang matematika, jadi dia ya sudah di perhitungan-perhitungan dia cepat di situ. Nah biasanya itu bisa dikembangkan lewat pendidikan formal ya. Pendidikan formal itu mereka bisa mendapatkan bidang-bidang ilmu yang ada di pasar saat ini, apalagi yang ada di nanti berhadapan dengan dunia digitalisasi ya. Nah, mereka bisa mengambil bidang-bidang minat yang sesuai dengan IQ atau kecerdasan intelektual yang mereka miliki, misalnya di bidang matematika. Jadi dia cepat menghitung ya. Itu bisa. Dia ada yang pintar, ada yang payah. Nah, kalau yang payah ini yang sedang itu tidak masalah ya. Dia biasanya kalau dia kurang di kecerdasan, katakanlah dia intelektualnya dia tidak bagus di menghitung, tapi ada lain-lain, tidak hanya di soal menghitung. Ada yang kayak saya kasih contoh, ada yang seperti Maradona ya, almarhum ya, dan ada juga Pablo Picasso. Mereka mempunyai kecerdasan yang berbeda. Ada yang di ruang,
ada yang digerak ya. Jadi gerak seperti Maradona, dia punya kemampuan mengolah bola lebih baik daripada yang lain. Nah ini dia punya kecerdasan. Jadi kecerdasan seperti itu dia bisa kembangkan. Jadi jangan memaksakan semua harus ke kemampuan menghitung lebih baik. Itu beda, tidak usah dipaksakan. Anak-anak kita lihat di mana dia punya kecerdasan ya. Kalau dia ada di hitung-menghitung ya silakan dia disalurkan ke situ. Kalau dia ada di kecerdasan misalnya olah gerak, ini cuma contoh olah gerak seperti Maradona, dia mampu punya kelebihan seperti main bola dan lain sebagainya di olahraga, ya sudah kita biarkan dia berkembang di situ. Nah, sebaliknya kalau dia di ruang misalnya seni dan lain sebagainya, dia mampu melukis dengan bagus. Nah ini kita kasih dia di situ ya, kita kasih dia ruang di situ. Jadi pengembangan intelligentsia quotient ini kita melihat apa yang dimiliki oleh anak kita ini, dan itu yang kita kembangkan. Tidak usah terlalu khawatir dengan misalnya ya anak-anak kita atau anak kita tidak pintar di dalam menghitung ya. Tidak demikian. Banyak orang sukses bukan karena hanya pintar menghitung ya, tidak. Dia bisa melukis, jadi pelukis terkenal ya, kita tahu ya, banyak yang pelukis-pelukis terkenal yang hidupnya jauh lebih baik daripada yang punya kemampuan menghitung lebih baik ya, kecerdasan di situ, dan tidak bisa dibanding. Begitu juga dengan pemain-pemain olahraga ya, olahragawan, mereka punya talenta di gerak, di fisik ya, itu dia kembangkan saja di situ. Jadi ini yang harus dilihat, harus dikembangkan di sekolah. Seharusnya di setiap sekolah. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah katakan saya mengambil pembanding di Jepang ya, di Jepang itu anak-anak itu dibuka ruang itu. Memang di sana ya itu kita masih harus belajar dari mereka. Di setiap sekolah itu sudah standar ya, kalau di sekolah di sana semua standar. Di sana kalau namanya sekolah itu dia punya fasilitas hampir sama di semua. Dia di desa pun hampir sama. Dia ada lapangan olahraga, dia ada alat-alat musik, dia ada alat-alat apa saja ya, peraga lainnya. Kemudian dia juga ada laboratorium untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan minat bakat anak. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah kita di Indonesia ya belum seragam sekolah-sekolah kita ya. Ada yang sekolah-sekolah yang tidak punya fasilitas lapangan olahraga, kurang ya. Ada yang tidak fasilitas alat-alat musik, alat-alat seni ya, itu memang keterbatasan kita. Tapi disinilah yang harus dikembangkan ya. Kalau pemerintah mau mengembangkan kecerdasan anak-anak ini di bidang IQ ini ya, di situ harus disediakan fasilitasnya. Kemana? Jadi jangan kita mengharapkan hal-hal yang tinggi tapi fasilitas tidak disediakan. Itu bisa lewat pendidikan di bangku sekolah, bisa sarana prasarana yang dipersiapkan oleh pemerintah setempat, kota kabupaten ya, itu fasilitas tempat latihan olahraga. Jangan itu ditiadakan atau dikurangi, bahkan dibuka sebanyak-banyaknya supaya anak-anak kita bisa mengeksplor talenta atau bakat yang mereka miliki di bidang gerak ini, kecerdasan di bidang gerak ini ataupun seni. Nah ini itu harus dibuka, diberi ruang sebanyak-banyaknya. Karena kalau tidak, anak-anak ini dia jadi pasif. Kalau dia pasif, nah ini kan tidak berkembang. Nah, kalau dia disediakan ruang atau tempat sarana prasarana, maka ini akan sangat baik dalam hal target kita mencapai generasi yang tangguh dan bisa tumbuh atau hidup nanti di era revolusi industri 5. Nah, jadi kita tidak usah terlalu takut kalau dia tidak hebat di digital, ya nggak apa-apa. Kalau dia punya kecerdasan olah gerak badan, olahraga dan lain sebagainya, kemudian seni, itu melukis dan lain sebagainya, silakan itu yang dikembangkan. Jadi kita jangan membelenggu anak-anak ini ke satu bidang. Sebab manusia itu sudah diciptakan, anak-anak diciptakan dengan berbagai kecerdasan. Ya, jadi jangan dipaksakan satu kecerdasan tersebut. Jadi itu yang poin pertama. Nah, IQ ini sekali lagi IQ itu tidak statis, melainkan fleksibel. Ya. IQ itu tidak statis tapi fleksibel. Artinya apa? Anak-anak yang tidak terlalu pintar matematika ya katakanlah, itu dia bisa diolah sehingga misalnya katakanlah dia tes IQ sekarang dia di matematika dia cuma dapat angka 6 atau 7,
dia apabila dia dipush atau dididik atau diberi ruang untuk dia bisa belajar mengembangkan diri di bidang itu, maka dia bisa naik. Jadi IQ itu fleksibel, artinya dia bisa bergerak naik. Jadi jangan pikir oh anak saya ini payah di sini, bisa. Tapi lihat itu memang dia punya bakat ada di situ. Kalau dia tidak cari yang lain, misalnya di olahraga dan lain sebagainya. Atau sebaliknya jangan anak tidak punya hobi olahraga dipaksakan untuk olahraga. Nah ini susah juga mencari prestasi di olahraga. Ini susah, itu kebalikan. Lihat potensi anak ini. Lihat potensi anak itu dan itu yang dipush atau dikembangkan, diberi ruang untuk itu. Begitu juga di seni dan lain sebagainya. Itu dari segi IQ. Jadi itu artinya IQ itu tidak statis tapi fleksibel. Itu satu. Oke, saya minum dulu ya. Itu satu. Kedua, emotional quotient. Oke, katakanlah anak-anak sudah mendapat apa yang saya katakan tadi ya. Dia bisa mengembangkan nilai hitung-hitung di IQ, kecerdasan intelektualnya di bidang matematika dan lain sebagainya, di ilmu dia bisa dia bisa mengembangkan di situ, dia bisa mengembangkan di bidang gerak atau olahraga dan lain sebagainya, dia bisa mengembangkan di bidang seni. Nah ini sudah oke. Ini sudah bagus kalau itu bisa di-charge, sudah dilihat potensi setiap anak itu berbeda. Jadi guru itu harus melihat, pendidik, orang tua itu harus melihat anak-anak ini itu berbeda satu dengan yang lain. Jangan terlalu dipaksakan seorang anak ini harus memenuhi standar ini, kecuali memang dia masuk situ. Orang tua juga jangan memaksakan ya. Itu satu hal yang harus kita ingat ya. Kemudian poin yang kedua adalah emotional quotient. Emotional quotient apa itu? Sebab orang yang hebat sekalipun di IQ dia bisa kembangkan, dia punya, katakan dia punya IQ sudah dari lahir memang tinggi ya, seperti anak-anak pintar lainnya ya, bisa juara matematika, juara fisika, juara kimia, juara lomba-lomba lain sebagainya. Katakanlah mereka pintar di situ, mereka tidak cukup hanya itu aja. Mereka harus dididik emotional quotient-nya. Nah, emotional quotient bagaimana cara mendidik itu? Adakah tempat untuk mendidik itu? Ya memang ada kursus-kursus untuk melatih bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana mereka percaya diri, itu ada tempat-tempat kursus. Tapi di bangku-bangku pendidikan, misalnya di sekolah-sekolah, nah anak-anak ini atau katakanlah di pendidikan, di tempat-tempat sekolah, itu anak-anak ini harus diberi ruang juga untuk mengembangkan emotional quotient. Emotional quotient itu apa? Artinya anak-anak dia mampu melatih pertama rasa percaya diri. Itu yang penting, rasa percaya diri anak itu harus dikembangkan. Apalagi anak-anak yang tipe pemalu dan lain sebagainya. Bagaimana dia harus berani tampil? Bagaimana dia harus berani menunjukkan bahwa dia punya ide, dia punya karya, dia punya kreasi, dia punya sesuatu untuk dilihat. Sejelek-jelek apapun itu, saya ingat anak saya masih di Jepang. Dia masih TK ya, katakanlah di bulan TK. Anak-anak di sana sudah dilatih membuat barang sesuatu, kemudian mereka membuat pameran. Orang tua datang, walaupun itu bentuk yang dia buat tidak ada model, tapi dia harus memberi judul. Anak TK disuruh membuat sesuatu produk karya, kreasi mereka ya, itu ruang. Jadi mereka sudah disuruh membentuk itu dan mereka mempamer, taruh nama pamer, walaupun tidak tahu apa, nanti dia jelaskan ini itu, biarpun dia bilang burung tapi bukan burung, tapi ya sudah, anak-anak sudah mulai dilatih sejak kecil seperti itu. Nah, kemudian dia anak-anak juga berani untuk menjelaskan, dia berani tampil dengan apa yang dia buat itu ya. Nah ini harus orang tua jangan istilahnya sedikit-sedikit kita melarang atau kita karena ketakutan orang tua akhirnya sedikit melarang anak itu untuk dia mengeluarkan ide pendapat dia atau dia ingin menyampaikan gagasannya. Itu tidak bisa. Itu anak-anak akan hilang rasa percaya dirinya. Itu satu, rasa percaya diri. Self confidence itu harus dibangun sejak kecil. Jadi semua ini harus diarahkan sejak kecil ya. Self confidence harus dibuat sejak kecil. Itu yang emotional quotient ya. Melatih. Nah, self confidence itu dia harus masuk dalam satu lingkup sosial. Apakah dia di sekolah, dia bergaul dengan anak-anak teman-temannya, anak-anak harus dikasih bergaul. Ya, tidak bisa dia anak-anak hanya dikurung, ya.
Saya sih bukan tidak setuju dengan homeschooling ya, bisa-bisa bagus-bagus saja. Tapi itu kalau anak-anak tidak, sebaiknya anak-anak yang tidak bermasalah jangan dikasih masuk ke homeschooling ya. Hanya karena ketakutan orang tua. Homeschooling lebih cenderung ke anak-anak yang ada bermasalah secara psikologis. Saya tidak bisa menjelaskan itu, orang ahli psikologis yang bisa menjelaskan. Jadi saya lebih menjelaskan anak-anak berinteraksi di sekolah-sekolah yang general ya. Ya kalaupun dia ada handicap, dia ada juga sekolah yang handicap ya. Nah, jadi kalau homeschooling anak-anak lebih sentris, egosentrisnya naik. Sementara untuk mendapatkan emotional quotient ini dia harus diperoleh lewat pergaulan, lewat kegiatan-kegiatan bersama, kolegial. Jadi kegiatan-kegiatan kolegial itu dia akan dapat di situ. Nah ini yang harus yang harus diperhatikan ya, emotional quotient. Bagaimana dia masuk dalam satu organisasi apa saja itu, yang penting yang diakui, tidak terlarang ya. Dia ikut organisasi, misalnya olahraga seni, dia hobi seni, masuk di organisasi kesenian. Dia hobi melukis, kasih masuk di situ. Dia olahraga, masuk di organisasi situ. Kemudian dia pintar di matematika dan lain-lain, kasih masuk di kelompok mengajar seperti itu ya. Di klub-klub seperti itu, di Jepang memang semua anak-anak di pos di situ. Jadi orang tua, sekolah dan orang tua sangat bangga jika anak-anak mereka diharuskan ada di klub. Biasanya orang tua di Jepang itu akan saling bertanya, jadi anak Anda ada di klub mana, masuk klub apa di sekolah, masuk kegiatan apa. Karena apa? Karena di situ selain dia mengembangkan kecerdasan IQ, dia mengembangkan dia punya nilai-nilai kecerdasan emosional. Artinya dia bergaul, dia berinteraksi, dia melatih memimpin, dia melatih bagaimana dia dipimpin, dia harus menerima kalau dia dipimpin, dan dia nilai-nilai sportivitas juga di dalam kegiatan-kegiatan seperti olahraga dan lain sebagainya, belajar mengajar dalam berinteraksi, berorganisasi itu, di situ dia akan dikembangkan. Nah, emotional quotient dari anak ini akan dengan sendirinya tumbuh di situ ya. Nah, kalau anak hanya dikatakan dipasung, ini akan mematikan emotional quotient-nya seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu perlu hati-hati di dalam mengembangkan. Jadi kalau IQ itu sudah bagus, emotional quotient itu juga diperhatikan, maka ini 2 poin yang saya yakin dan percaya bisa melahirkan generasi yang tangguh dan inovasi yang tumbuh ya. Tumbuh artinya berinovasi di era revolusi industri 5. Dan yang terakhir adalah SQ, spiritual quotient. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita sebenarnya berbangga berada di negara yang punya nilai-nilai spiritual quotient ini yang bagus ya. Katakanlah kita boleh dibilang seperti itu ya. Anak-anak yang masih tumbuh dengan lingkungan yang agamais ya. Nah, agamais artinya apa? Akhlak daripada anak-anak ini itu, spiritual daripada anak-anak ini bisa ditempa dengan baik, asalkan itu betul-betul mereka ikut di jalur yang benar ya. Jadi spiritual quotient daripada anak-anak ini harus dikembangkan. Kenapa? Walaupun IQ bagus, EQ bagus, maka spiritual quotient itu tidak bagus, artinya dia tidak moral, dia tidak baik, akhlak dia tidak baik. Nah, ini bisa menjerumuskan atau dia bisa melakukan hal-hal yang salah. Dia bisa melakukan hal-hal yang salah dan dia bisa terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang secara moral yang diajarkan, yang ada di dalam setiap ajaran agama itu mengajarkan, yaitu dia bisa terjerumus, dan terjerumus akhirnya dia gagal. Sudah bagus IQ, sudah bagus EQ, tapi spiritual quotient-nya dia lemah. Itu banyak kita lihat orang yang sukses, orang yang sudah hebat, bergaulnya bagus, tiba-tiba terjerumus atau ketangkap korupsi atau melakukan perbuatan yang salah. Kenapa? Karena spiritual quotient-nya dia tidak mampu kembangkan. Nah, ini yang 3 hal pokok ini yang menurut saya harus menjadi perhatian bagi kita sekalian, jika bagi pemerintah, masyarakat, dan terutama para orang tua serta anak-anak muda. Ini poin-poin penting bagi anak-anak muda yang ingin saya titip ya. Karena saya sebagai pendidik dan saya rasakan kalau 3 hal ini bisa kalian kembangkan, maka saya yakin
masa depan Anda atau Anda akan menjadi generasi yang tangguh dan bisa berinovasi di era revolusi industri 5 ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan berputus asa dengan kelemahan-kelemahan kegagalan yang kita temui, tetapi tetap optimis ya. Kita tahu seperti Bill Gates yang sukses-sukses ya, yang seperti Steve Jobs dan lain sebagainya, mereka itu melewati kesuksesan mereka dengan banyak kegagalan ya. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah katakanlah patah semangat hanya oleh karena mengalami satu kegagalan. 1000 kegagalan pun ada di depan kita, mari kita tetap maju. Dan itu pasti bisa. Jadi kita pasti bisa. Jadi Indonesia bisa menjadi negara yang tangguh, Indonesia bisa menjadi negara yang bertumbuh menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Inilah cita-cita leluhur daripada para pejuang bangsa dan negara kita yang sudah rela mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan bangsa Indonesia. Mari kita jaga keutuhan daripada negara Republik ini dengan membangun rasa cinta kepada negara. Membangun rasa cinta kepada negara adalah dengan mencintai seluruh produk-produk yang menjadi buatan negara kita sendiri ya. Jangan kita lebih suka produk luar negeri daripada produk buatan dalam negeri. Ini juga menjadi poin penting di dalam kita berefleksi di hari ulang tahun ke-76 negara Republik Indonesia kita tercinta. Mari kita jaga kedaulatan negara tercinta kita, negara Indonesia. Jaga dan maju terus, pantang mundur demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke.